Perkenalkan, nama saya Bernadette Anansia Nurengkilen, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Berikut saya akan membawakan materi mengenai penyakit filariasis. Sebelum melangkah lebih jauh, akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu apa itu penyakit filariasis. Penyakit filariasis atau biasa disebut sebagai penyakit kaki gajah. Nah, penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria yang dapat menyerang segala tingkat umur. Penyakit ini berlangsung secara kronis dan dapat menimbulkan kecacatan sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja secara normal dan menjadi tanggungan keluarga. Penyakit filariasis sendiri bisa disembuhkan dengan upaya LKG atau eliminasi kaki gajah. Yang berikut yaitu gejala klinis dari penyakit filariasis. Gejala di sini terbagi atas dua, yaitu gejala klinis akut dan gejala klinis kronis. Untuk gejala klinis akut sendiri yaitu terjadi demam berulang selama 3-5 hari, ada bengkak kelenjar getah bening, terjadi radang sel getah bening, pembesaran tungkai, lengan, buah-buah dada, kantong zakar kemerahan, dan panas. Sedangkan untuk gejala klinis kronis yaitu pembesaran menetap pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah sakar. Untuk mendiagnosisnya dilakukan dengan diagnosis klinis, yaitu dengan melihat gejala klinis akut dan maupun kronis. Dan untuk diagnosis yang kedua yaitu melalui pemeriksaan lab. Baik, yang berikut yaitu penyebab dari penyakit filariasis. Seperti penjelasan di awal bahwa penyakit filariasis ini disebabkan oleh cacing filaria. Secara khusus ada 3 spesies yang menjadi penyebab penyakit filariasis ini, yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Di Indonesia sendiri penyebarannya terjadi pada seluruh wilayah di Indonesia yang didominasi pada wilayah pedesaan. Nah, untuk 3 spesies cacing filaria dapat dilihat pada gambar yang dipaparkan. Setelah mengetahui penyebab dari penyakit filariasis, maka kita masuk yang berikut yaitu morfologi dari cacing filaria. Untuk morfologi sendiri terbagi atas 2, yaitu cacing dewasa dan mikrofilaria, atau biasa disebut makrofilaria dan mikrofilaria. Yang pertama, makrofilaria. Untuk makrofilaria sendiri yaitu berbentuk silindris, halus seperti benang putih, dan hidup dalam sistem limfi. Ukurannya 55-100 mikrometer kali 0,16 mikrometer. Sedangkan untuk cacing jantannya lebih kecil, yaitu 55 mikrometer kali 0,09 mikrometer. Cacing makrofilaria ini berkembang secara ovovivipar. Yang berikut yaitu mikrofilaria. Mikrofilaria merupakan larva dari makrofilaria yang sekali keluarnya berjumlah puluhan ribu. Nah, mikrofilaria ini mempunyai sarung dengan ukuran 200-600 kali 8. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di mana dipaparkan tersebut. Bisa kita lihat bagaimana morfologi dari cacing dewasa atau cacing makrofilaria dan mikrofilaria. Setelah mengetahui penyebab, berikutnya yaitu bagaimana sih penularan dari penyakit filariasis sendiri. Penyakit filariasis sendiri terjadi apabila ada 5 unsur utama, yaitu sumber penular, yaitu manusia dan hewan, parasit, vektor, manusia yang rentan, dan lingkungan. Lingkungan di sini yaitu lingkungan fisik, biologi, dan sosial, serta ekonomi dan budaya. 5 unsur utama tersebut, yang pertama yaitu sumber penular. Sumber penular di sini merupakan sebagai tempat berkembang biaknya cacing filaria, yaitu manusia dan atau hewan. Yang kedua, parasit. Parasit sendiri yaitu parasit mikrofilaria, dan vektor. Sedangkan untuk manusia yang rentan yaitu manusia yang memiliki daya tahan tubuh atau imun yang lemah. Dan untuk lingkungan di sini yaitu lingkungan yang kumuh, tercemar, dan atau masih mengikat pada adat istiadat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di mana transmisi penyakit kaki gajah. Nah, mulai dari larva 1, larva 2, larva 3, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, hidup dalam sistem limfatik selama 3-6 bulan. Nah, larva yang hidup ini berkembang biak menjadi cacing dewasa atau makrofilaria, di mana cacing betina dewasa ini menghasilkan mikrofilaria yang kemudian berpindah ke pembuluh darah tepi. Setelah berpindah ke pembuluh darah tepi, mikrofilaria ini, darah yang mengandung mikrofilaria ini ditularkan dengan perantara nyamuk. Baik, setelah mengetahui definisi dan penyebab, maka kita masuk ke subbab yang berikut yaitu penularan. Penularan tersendiri terjadi apabila ada 5 faktor atau unsur utama, yaitu sumber penular, parasit, vektor, manusia yang rentan, dan juga lingkungan.
pertama merupakan sumber penular atau host. Nah, manusia merupakan host definitif di mana hampir semua dapat tertular, terutama pendatang dari daerah non-endemik. Beberapa hewan dapat bertindak sebagai host reservoir. Di Indonesia sendiri, hanya Bugia malai yang dapat menginfeksi hewan, dan hewan tersebut adalah lutung, kera ekor panjang, dan juga kucing. Sedangkan untuk parasit yaitu cacing filaria atau mikrofilaria. Yang berikutnya itu vektor. Nah, untuk vektor di sini yaitu nyamuk yang merupakan vektor filariasis. Di Indonesia ada 23 spesies nyamuk yang diketahui bertindak sebagai vektor dari genus Mansonia, Pulex, Anopheles, Aedes, dan Armigerès. Sedangkan untuk manusia rentan yaitu manusia yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah sehingga lebih cepat tertular. Dan untuk lingkungan sendiri, di mana lingkungan yang kumuh dan merupakan tempat pendudukan vektor. Sebagai contohnya, buat atas saluran air yang kotor, rawa-rawa, tanaman air, dan juga sawah. Baik yang untuk penularannya itu seperti pada gambar, di mana mikrofilaria yang diisap nyamuk akan berkembang biak dalam otot nyamuk. Nah, setelah 3 hari menjadi larva 1, kemudian melewati 6 hari menjadi larva 2, dan setelah 8-10 hari untuk Bugeria atau 10-12 hari untuk Bugeria dan menjadi larva 3. Nah, larva 3 ini akan sangat aktif dan merupakan larva yang infektif dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk, tetapi tidak seperti malaria. Selanjutnya yaitu cara pencegahannya. Seperti yang kita ketahui, karena vektor penyakit filariasis ada nyamuk, maka untuk melakukan pencegahan atau pemberantasannya harus pada vektor tersebut. Untuk kegiatannya yaitu menghindari gigitan dengan memakai kelambu, kasa nyamuk, obat nyamuk, dan adan repel. Sedangkan untuk pemberantasannya yaitu melakukan manipulasi lingkungan. Pencegahan ada juga pengobatan dari penyakit filariasis yaitu obat DEC, di mana obat ini merupakan satu-satunya obat yang dapat membunuh mikrofilaria dan makrofilaria dalam tubuh. Baik, sekian materi dari saya. Kiranya adanya materi ini dapat membantu teman-teman